di podcast kita. Kita hari ini akan membahas tentang berbagai isu pendidikan, sosial, dan fenomena global dengan cara santai tetapi tetap informatif dan bermanfaat. Nah, perkenalkan nama aku Zahra yang akan menjadi host pada episode kali ini. Senang banget rasanya karena hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai topik yang sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini ya. Nah, pada episode kali ini kita membahas tentang Global Citizenship Education atau biasa disebut dengan GCED dengan fokus pembahasan pada latar belakang dan justifikasi GCED. Nah, topik ini penting banget karena kita hidup di era modern yang penuh dengan perubahan dan tantangan global yang semakin kompleks nih. Kalau kita lihat sekarang, dunia sedang menghadapi banyak persoalan besar, mulai dari perubahan iklim, pandemi global, konflik sosial dan kemanusiaan, penyebaran hoaks di media sosial, sampai ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai negara. Semua tantangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dunia saling terhubung satu sama lain ya. Masalah yang terjadi di satu wilayah bisa memberikan dampak yang sangat besar di wilayah lain atau negara lain. Nah, karena itu pendidikan saat ini tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan akademik saja, tetapi pendidikan juga perlu membentuk karakter manusia yang memiliki rasa empati, toleransi, terus kemampuan berpikir kritis, ada lagi serta kesadaran untuk peduli terhadap sesama di lingkungan sekitar. Nah, salah satu konsep pendidikan yang hadir untuk menjawab tantangan tersebut adalah GCED. Dan tentunya aku nggak sendirian nih di sini karena sudah ada teman-teman yang hebat yang akan ikut berdiskusi ya. Sebelum mulai pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Mulai dari kakak ini nih, perkenalan dulu dengan kakak siapa? Halo semuanya, aku Widya. Aku juga biasanya dipanggil Widya. Aku di sini sangat excited banget bisa ikut ngobrol di podcast kali ini karena pembahasan tentang pendidikan global dan tantangan dunia modern memang sangat penting untuk dipahami bersama terutama oleh mahasiswa. Oke, lanjutnya di sebelah sana kakak siapa kak? Halo semuanya, kenalin nama aku Nadia. Senang banget bisa ikut podcast pada hari ini ya, karena topik GCED ini menurut aku sangat menarik ya. Dan ini benar-benar sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa dan generasi muda seperti kita ini. Asik, iya. Semoga diskusi kita pada hari ini nanti bisa menambah wawasan dan teman-teman juga dapat mendengarkan dengan baik dan dapat diterima dengan baik juga. Oke, lanjutnya dengan kakak sebelah sini nih, siapa kak? Halo semua, kenalin aku Intan. Senang banget bisa bergabung di podcast ini. Menurutku GCED itu bukan cuma teori pendidikan saja, tetapi juga berkaitan langsung dengan bagaimana kita bersikap dan berinteraksi di tengah masyarakat yang beragam. Oke, baik, yang terakhir dengan kakak siapa kak? Halo, kenalkan nama aku Tari. Semoga diskusi kita pada hari ini tuh bisa berjalan seru, santai, dan tentunya tuh bermanfaat juga buat kita semua dan juga buat para pendengar kita podcast kali ini. Karena menurutku isu-isu global itu seperti perubahan iklim, toleransi itu juga penting banget nih untuk dibahas oleh generasi muda. Oke, seru banget ya karena hari ini bakal berdiskusi dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan utama kita hari ini ya. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya nih. Mungkin masih ada sebagian orang yang belum terlalu familiar dengan istilah GCED ya. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Global Citizenship atau GCED ini? Nah, jadi GCED atau Global Citizenship Education adalah suatu konsep pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu agar memiliki kesadaran sebagai warga dunia. Jadi, seseorang tidak hanya peduli terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya saja, akan tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai isu global dan kemanusiaan.
Melalui GCED, peserta didik diajak untuk memahami keberagaman budaya, menghargai perbedaan, serta belajar hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang multikultural. Betul banget. Jadi pendidikan sekarang itu nggak cukup pada teori atau akademik saja. Akan tetapi juga harus membangun karakter seperti melalui nilai-nilai kemanusiaan, misalnya seperti toleransi, kemudian empati dan tanggung jawab sosial, sehingga itu akan ada rasa peduli terhadap lingkungan karena kalau seseorang hanya pintar secara akademis saja itu tidak akan memiliki kepedulian sosial, sehingga itu akan menjadi masalah di masyarakat untuk kedepannya seperti itu. Nah iya, apalagi sekarang tantangan dunia itu makin kompleks dan saling berkaitan. Masalah seperti perubahan iklim, pandemi, konflik sosial, kemiskinan, sampai penyebaran informasi palsu itu dampaknya nggak cuma dirasakan oleh satu negara, tapi juga hampir di seluruh dunia. Makanya generasi sekarang itu perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan kesadaran global supaya bisa menghadapi tantangan tersebut dengan bijak. Nah, selain itu juga menurutku nih GCED itu juga penting karena membantu generasi muda itu menjadi lebih terbuka ya terhadap perbedaan budaya, perbedaan agama, bahasa maupun cara pandang orang lain. Nah, di era digital seperti sekarang ini, kita itu berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara melalui media sosial maupun teknologi komunikasi lainnya nih. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya kalau GCED itu tuh hadir karena dunia membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran global ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan global yang pertama nih, yaitu krisis iklim. Nah, kalau kita lihat belakangan ini dampak perubahan iklim memang mungkin terasa ya. Mungkin dari kalian seberapa besar sih dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekarang itu? Menurut aku ya dampaknya tuh besar banget sih karena sekarang itu kita makin sering melihat banjir, cuaca ekstrim, suhu panas yang meningkat, kekeringan, bahkan kebakaran hutan itu di berbagai daerah. Kondisi ini tuh menunjukkan kalau lingkungan itu sedang mengalami perubahan yang serius. Dan dampaknya bukan cuma ke lingkungan ya, itu bahkan sampai ke perekonomian dan kehidupan masyarakat. Misalnya banyak petani yang mengalami gagal panen nih karena musim yang tidak menentu. Selain itu masyarakat pesisir juga mulai terancam karena naiknya permukaan air laut. Nah, makanya itu melalui GCED ini peserta didik diajak untuk memiliki kesadaran lingkungan dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk memahami teorinya saja, tetapi juga mereka diajarkan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi dan air, memilah sampah, sampai lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya juga punya dampak besar kalau dilakukan secara bersama-sama. Oke, berarti pendidikan juga punya peran penting ya dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghadapi krisis iklim. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi COVID nih yang kedua nih, tentang pandemi COVID yang terjadi di beberapa tahun kemarin, menurut kalian nih pelajaran terbesar apa yang bisa diambil gitu? Kalau menurutku itu pandemi menunjukkan kalau dunia itu saling terhubung. Ketika ada masalah kesehatan di satu negara, dampaknya itu bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Jadi kita itu sadar bahwa kerja sama global itu sangat penting. Ya, bener banget nih. Jadi dampaknya itu juga terasa di banyak bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, sampai kehidupan sosial masyarakat. Jadi banyak aktivitas itu yang berubah dan masyarakat itu dipaksa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Nah, selain itu juga pandemi juga mengajarkan kita pentingnya solidaritas dan rasa peduli terhadap sesama.
banyak tenaga kesehatan, kemudian relawan, dan masyarakat yang saling membantu pada saat kondisi genting seperti itu untuk menghadapi situasi sulit. Nah, melalui GCED ini peserta didik diajak untuk memahami bahwa kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita nggak cuma bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga harus bisa peduli terhadap keselamatan orang lain. Bener banget. Pandemi ternyata bukan hanya krisis kesehatan saja ya, tetapi juga pelajaran tentang pentingnya kerjasama dan kepedulian sosial di tingkat global. Nah, selain itu ternyata sampai sekarang masih banyak juga ya masalah ketimpangan sosial dan konflik yang terjadi di berbagai negara ya. Betul banget. Jadi sampai sekarang itu masih banyak masyarakat itu yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan maupun kesempatan ekonomi itu yang setara. Nah, sementara di sisi lain ada sebagian kecil masyarakat yang justru memiliki akses jauh lebih besar terhadap pendidikan, teknologi, dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan seperti ini bisa memicu kecemburuan sosial dan konflik. Belum lagi sekarang media sosial yang sering menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian, kemudian diskriminasi dan berita palsu yang akhirnya memperkeruh keadaan. Nah, karena itu melalui GCED menanamkan nilai toleransi, empati, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman agar masyarakat bisa hidup damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti itu. Oke, jadi pendidikan memang punya peran penting ya untuk membentuk masyarakat yang lebih bijak, terus toleran, terus saling menghargai satu sama lain. Baik. Nah, ternyata kalau dipikir-pikir GCED itu juga berkaitan erat ya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs saat ini. Iya, terutama Sustainable Development Goals 4.7 yang membahas tentang pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam poin tersebut dijelaskan bahwa pendidikan itu harus membantu peserta didik memahami isu global dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Seperti itu. Selain itu, GCED juga mendukung SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim karena mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan bumi. Dan kemudian ada juga SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan sosial karena GCED itu mengajarkan pentingnya kesetaraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan jangan lupa juga nih SDG 16 itu juga tentang perdamaian dan keadilan. Jadi GCED membantu untuk membentuk generasi yang menjunjung tinggi toleransi, anti kekerasan, serta mampu menyelesaikan konflik melalui dialog dan kerjasama. Oke, berarti bisa dikatakan ya kalau GCED itu memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan masa depan dunia yang lebih damai, adil, inklusif, dan berkelanjutan ya. Betul sekali. Oke. Nih kalau selanjutnya kalau menurut kalian sendiri nih, kalian pribadi nih, seberapa relevankah sih GCED dengan kehidupan mahasiswa saat ini tuh? Kalau menurutku itu sangat relevan karena mahasiswa sekarang itu kebanyakan itu hidup di era digital yang serba cepat dan terhubung. Kita juga harus berpikir terbuka, menghargai perbedaan, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu juga mahasiswa perlu memiliki kepedulian terhadap isu sosial di sekitar ya, bukan cuma fokus mengejar nilai akademik saja. Mahasiswa juga punya peran andil sebagai agen perubahan di masyarakat. Aku juga merasa GCED ini tuh sangat penting karena dapat membantu mahasiswa dapat untuk belajar berpikir kritis terhadap informasi. Sekarang banyak sekali hoax dan ujaran kebencian yang tersebar di internet. Jadi kita harus lebih selektif dan tidak mudah terprovokasi.
Dan yang paling penting nih, mahasiswa itu bisa belajar menjadi individu yang lebih toleran, peduli terhadap lingkungan, memiliki empati sosial, dan juga mampu bekerja sama itu dengan siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang. Oke, jadi dari perbincangan yang relevansi tadi tuh, jadi bisa disimpulkan ya kalau GC itu sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari ya. Baik dalam penggunaan media sosial, interaksi sosial, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, maupun cara kita menghadapi berbagai isu global yang berkembang saat ini ya, gitu ya. Oke, nggak kerasa nih kita ternyata sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari diskusi yang sudah kita lakukan bersama, kita bisa memahami bahwa dunia modern itu menghadirkan berbagai tantangan global seperti krisis iklim, pandemi, ketimpangan sosial, konflik, hingga penyebaran informasi yang palsu atau hoak ya. Karena itu pendidikan tuh perlu perkembangan agar tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki empati, toleransi, kemampuan berpikir kritis, rasa tanggung jawab sosial, dan kesadaran global. Nah, melalui Global Citizenship Education atau GCED ini, diharapkan generasi muda tuh mampu menjadi warga dunia yang aktif, berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut berdiskusi dan dari berbagai pandangan hari ini ya. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Senang banget bisa ikut diskusi hari ini. Dadah semuanya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Oke, dan terima kasih juga buat semua pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa terus belajar, peduli terhadap sesama, menjadi generasi muda yang membawa perubahan positif bagi dunia. Oke, saya Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.